warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang telah berhasil naik ke kelas 8. Nah, untuk PKN kelas 8 akan diajar kembali oleh Ibu. Untuk bab pertama, kita akan membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa di kelas 7 kemarin kita sudah belajar juga tentang Pancasila. Nah, kita akan mengulang kembali pelajaran pada kelas 7 kemarin mengenai Pancasila. Pancasila dari bahasa Sanskerta, panca itu berarti 5 dan sila itu dapat diartikan sebagai dasar. Nah, Pancasila itu adalah 5 dasar. Nah, dengan demikian Pancasila itu dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan pedoman atau tuntunan hidup bagi bangsa Indonesia sendiri. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, fungsi dan peranan Pancasila bisa kalian lihat di dalam buku paket halaman 4. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, apa maksud sebagai jiwa? Nah, kita tahu bahwa jiwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi yang dimaksud dengan jiwa di sini adalah Pancasila itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksud dari kepribadian ini adalah suatu hal atau suatu khas yang dapat membedakan hal yang satu dengan hal yang lainnya. Jadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila itu merupakan suatu khas atau corak yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Nah, lalu yang ketiga ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kita ketahui bahwa semua hukum yang ada di Indonesia ini harus berdasarkan pada Pancasila. Jadi tidak ada satupun peraturan yang ada di Indonesia yang diperbolehkan untuk melawan dari Pancasila itu sendiri. Dalam arti semua peraturan itu harus berdasarkan dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Yang keempat ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu dalam pembentukannya melewati proses sangat panjang dari sidang BPUPKI, PPKI, yang akhirnya juga nanti ada Panitia 9, dan akhirnya ditetapkanlah suatu Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah hasil akhir dari perjanjian-perjanjian yang ada pada sebelumnya dari sidang BPUPKI, PPKI, juga Panitia. Kelima ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Hal ini secara tersirat ada pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan dan cita-cita itu adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata-kata keadilan, itulah yang menjadi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi itulah 7 fungsi dan peranan dari Pancasila. Nah, kita masuk lagi ke dalam makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang ada pada halaman 5. Kita masuk pada Pancasila sebagai dasar negara. Dasar itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai landasan atau fondasi. Jika kita kaitkan Pancasila sebagai dasar negara, maka dapat diartikan bahwa Pancasila itu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Hal ini sendiri terbunyi secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini bisa kita garis bawahi kata-kata susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar. Jadi semua susunan negara Indonesia itu berdasarkan kepada Pancasila. Itulah yang menjadi dasar
atau aturan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, karena semua tatanan, semua pemerintahan harus berdasarkan kepada Pancasila sebagaimana yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.